Lubang hitam mengintai di tempat gelap, menunggu planet-planet dan bintang-bintang yang berkeliaran terlalu dekat. Mereka tidak menaruh curiga, dan ketika berada terlalu dekat, mereka menjadi santapan lubang hitam. Objek misterius ini terbentuk ketika bintang masih mati dan termampatkan ke dalam ruang yang teramat kecil. Gravitasi lubang hitam sangat kuat, sampai-sampai dapat menelan cahaya yang melintas terlalu dekat. Sekelompok besar astronom dari penjuru dunia menetapkan tujuan bersama yang menantang, yaitu melakukan fotografi potret tersulit. Mereka ingin mendapatkan foto pertama lubang hitam, tentu saja dengan tujuan untuk dilihat seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, para astronom bisa menampilkan lubang hitam di pusat galaksi Messier 87 atau disingkat M87 dalam cahaya terpolarisasi. Lubang hitam M87 menjadi buah bibir ketika monster di galaksi spiral Messier 87 berhasil dipotret oleh teleskop radio kolaborasi Event Horizon Telescope. Pengamatan dilakukan dengan teknik interferometri yang menghubungkan ke 8 teleskop radio yang berada di berbagai belahan dunia untuk menghasilkan kemampuan teleskop virtual seukuran bumi. Hasilnya tentu saja seperti yang sudah kita ketahui. Potret lubang hitam di galaksi M87 yang berada 55 juta tahun cahaya dari bumi. Nah, lebih tepatnya lagi, potret bayangan lubang hitam. Tidak hanya membuktikan bahwa lagi-lagi teori Einstein benar, pengamatan juga memperlihatkan ada perubahan posisi dan kecelangan cincin di sekeliling lubang hitam, tapi tidak terjadi perubahan bentuk maupun ukuran. Tidak berhenti sampai di sini. Pengujian yang dilakukan memperlihatkan bahwa teori gravitasi Einstein bukan saja sesuai dengan apa yang terjadi di lubang hitam M87, tapi bisa dijadikan tolak ukur untuk menguji teori gravitasi lain yang muncul. Galaksi spiral M87 berada di galaksi Virgo dan merupakan salah satu galaksi besar yang dihuni oleh triliunan bintang dan merentang sekitar 240.000 tahun cahaya. Galaksi M87 ini juga dikelilingi oleh 120.000 gugus bola. Di pusatnya ada lubang hitam M87 yang jaraknya 55 juta tahun cahaya dengan massa 6,5 miliar massa matahari. Nah, yang menarik, dari pusat galaksi M87 ada semburan kembar dari materi yang melesat cepat, bagaikan jet yang dilepaskan. Jet ini meluncur dengan kecepatan relativistik, lebih dari 99% kecepatan cahaya, dan semburannya merentang sampai 5.000 tahun cahaya. Tidak hanya itu, energi yang dilepaskan juga sangat besar, dan bisa mencapai miliaran kali energi yang dipancarkan matahari. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan semburan tersebut? Lubang hitam supermasif M87 dengan massa 6,5 miliar massa matahari jelas merupakan monster pemangsa yang bisa menarik materi di sekelilingnya untuk mendekat dan pada akhirnya dilahap. Materi yang ditarik mendekat ini kemudian mengitari lubang hitam tersebut dalam bentuk piringan materi yang kita kenal sebagai piringan akresi. Materi di dalam piringan ini bergerak sangat cepat dalam gerak spiral mendekati lubang hitam. Akan tetapi, tidak semua materi itu dilahap lubang hitam. Hanya sejumlah kecil yang akhirnya masuk ke lubang hitam. Sementara sebagian lainnya justru dilontarkan atau disembur sebagai jet ke angkasa. Nah, bisa memahami bagaimana jet sedemikian kuat dilepaskan dan bagaimana materi di piringan akresi jatuh ke lubang hitam, maka yang harus diamati adalah perilaku materi di sekeliling lubang hitam. Untuk itu, para astronom dan fisikawan menganalisis lebih dalam data M87 yang diperoleh oleh jejaring teleskop Event Horizon pada tahun 2017. Data itu tidak sekedar menghasilkan foto bayangan lubang hitam untuk dikagumi, tapi menyimpan cerita yang bisa mengungkap cerita tentang medan magnet pada M87. Dan ternyata benar, hasil analisis memperlihatkan sebagian besar cahaya di sekeliling lubang hitam M87 mengalami polarisasi. Cahaya bisa mengalami polarisasi saat melewati filter tertentu. Contohnya, kacamata polarisasi, atau ketika cahaya dipancarkan di ruang panas yang ada medan magnetnya. Kalau kacamata polarisasi mereduksi pantulan cahaya dari permukaan terang untuk meningkatkan kontras dan kejelasan visual, maka para astronom juga bisa mempertajam pengamatan area di sekitar lubang hitam dari polarisasi cahaya yang berasal di area tersebut. Medan magnet di plasma juga bisa menyebabkan cahaya yang terpolarisasi dipancarkan. Jadi, partikel-partikel di sekitar medan magnet yang bergerak dengan kecepatan relativistik ini
berinteraksi dengan medan magnet dan menghasilkan radiasi sinkroton. Nah, radiasi sinkroton ini menghasilkan polarisasi linier yang searah dengan putaran partikel. Dengan mengamati polarisasi cahaya di sekitar lubang hitam, para astronom bisa mempelajari tentang plasma dan memetakan struktur garis medan magnet di tepi dalam piringan akresi lubang hitam. Dari sini pula lah diperoleh informasi terkait mekanisme pelontaran jet yang berasal dari piringan akresi atau cincin terang yang mengelilingi lubang hitam. Citra lubang hitam dan cahaya terpolarisasi ini sekaligus menjadi kesempatan emas bagi para astronom untuk melihat area yang berada tepat di luar lubang hitam dari dekat. Area di mana interaksi materi yang jatuh ke dalam lubang hitam dan materi yang terlontar sebagai jet terjadi. Untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi, para astronom mengandalkan pemodelan perilaku materi. Dua model yang digunakan adalah magnetic accretion disk, yang memiliki medan magnet sangat teratur dan bisa menahan aliran materi untuk jatuh ke dalam lubang hitam. Kemudian, standard and normal evolution, di mana gas yang diakresi tidak ditahan oleh medan magnet. Kedua model ini memiliki medan magnet yang sangat berbeda, dan itu tentu saja membuat polarisasinya berbeda. Nah, karena itulah, citra M87 ini sangat penting untuk melihat polarisasi yang terjadi, sehingga struktur medan magnet di tepi lubang hitam bisa diketahui. Hasilnya, medan magnet di tepi lubang hitam cukup kuat, yaitu sekitar 60 kali medan magnet bumi, dan ini cukup untuk mendorong gas panas di tepi dalam piringan untuk melawan gravitasi lubang hitam. Dengan kata lain, mekanisme ini membantu sebagian materi untuk tidak segera jatuh ke dalam lubang hitam. Sementara itu, sebagian materi yang lolos dari medan magnet bergerak spiral menuju horizon peristiwa lubang hitam, dan akhirnya jatuh ke dalam lubang hitam. Diperkirakan, laju materi yang masuk ke dalam lubang hitam setiap tahun sekitar 0,0003 sampai 0,002 massa matahari, atau setara dengan 2 planet Jupiter. Bisa diumpamakan lagi, dalam sehari ada 2 bumi yang dilahap lubang hitam M87. Materi yang tidak segera jatuh ke dalam lubang hitam juga diperkirakan menjadi bagian dari materi yang kemudian dilontarkan dalam bentuk jet sebagai akibat terpuntirnya medan magnet di tepi dalam piringan akresi menjadi pusaran tornado. Nah, bagaimana proses terjadinya dan apa penyebabnya masih belum diketahui. Akan tetapi, dengan mempelajari medan magnet di tepi piringan akresi, para astronom bisa memperoleh pemahaman untuk menyingkap proses yang terjadi di area ini.